Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Hisam Rahab, mahasiswa Teknologi Rekayasa Internet semester 2 Politeknik Negeri Lampung. Oke, Oke, di sini saya akan mengerjakan hands-on, yaitu di mana saya mendapat tugas bertema Smart Environment Node Simulator, Lab Session 3 Modulus Package and PIP. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul package dan PIP 1.3 section 3, modulus and package subsection 1.31, 1.32, 1.33. Oke, oke. Modul dan paket. Apa itu paket? Oke. Di sini kita disajikan tiga gambar, yaitu di mana ada package, modul, dan function. Apa itu package? Package adalah sebuah wadah yang berisi dari kumpulan modul. Dan apa itu modul? Modul adalah sebuah wadah yang berisi dari kumpulan function atau kumpulan fungsi. Dapat kita analogikan sebagai package ini adalah sebuah directory atau sebuah folder dan modul ini sebuah file di mana banyak file yang bisa disimpan dalam satu folder dan fungsi tersebut adalah kode-kode yang terdapat di satu file tersebut. Jadi di mana jika kita memiliki satu satu file Python, kita dapat mengisi banyak sekali fungsi di satu file itu. Oke, jadi secara analogi package function ada di dalam modul dan modul dibungkus dalam satu package. Oke, modul adalah semacam wadah yang berisi fungsi-fungsi. Anda dapat memasukkan sebanyak mungkin fungsi yang Anda inginkan ke dalam satu modul dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Oke. Oke, di modul pertama Anda, di sini kita diperintahkan untuk membuat satu file kosong, yaitu modul.py. Oke, sebelumnya saya akan membuat package atau foldernya terlebih dahulu untuk menyimpan modul-modul yang akan saya buat. Saya biasa di C, resource. Ya, saya akan membuat folder itu di sini dan akan saya beri nama py. Oke, oke. Di sini saya mempraktikkan bahwa saya sedang membuat yang namanya itu package atau folder, di mana saya akan mengisi modul dan di dalam modul tersebut ada fungsi-fungsi di dalamnya. Oke, Anda akan membutuhkan dua file untuk mengulangi eksperimen ini. File pertama adalah modul itu sendiri, saat ini masih kosong, jangan khawatir Anda akan segera mengisinya dengan kode yang sebenarnya. Kami telah memberikan nama file tersebut, modul.py, tidak terlalu kreatif tapi sederhana dan jelas. Oke. Saya akan buat di Sublime. Oke, di sini saya akan buat file menjadi Python terlebih dahulu. Python, lalu saya save. Oke, karena di modul ini saya menggunakan translate ke bahasa Indonesia, yang awalnya ini modul secara bahasa Inggris, di mana penulisannya adalah seperti ini, menjadi modul dengan berakhiran L, karena saya lakukan ke bahasa Indonesia, agar memudahkan untuk pengetikan kode ke depannya, jadi saya menggunakan yang default bahasa Inggrisnya saja. Lalu saya simpan ke CV saya yang tadi telah saya buat.
Oke. Oke. Anda akan membutuhkan dua file untuk mengulangi eksperimen ini. File pertama adalah modul itu sendiri. Saat ini masih kosong, jangan khawatir. Anda akan segera mengisinya. Oke. Langkah kedua, file kedua berisi kode yang menggunakan modul baru. Nama filenya adalah main.py. Isinya sejauh ini sangat singkat, yaitu adalah import modul. Oke, saya juga akan membuat file baru. Hmm, Oke, di sini dengan isi dalamnya adalah import modul. Import modul ya. Oke, lalu kita save dan kita beri nama main.py. Kita simpan ke tempat yang sama. Oke. Catatan kedua file harus berada di folder yang sama. Kami sangat menyarankan Anda untuk membuat folder baru yang kosong untuk kedua file tersebut. Setelah berapa hal akan lebih mudah dengan cara itu. Oke, kita sudah membuat folder baru. Di sini dikatakan bahwa sebuah subfolder baru telah muncul. Dapatkah Anda melihatnya? Adalah package. Lihatlah ke dalamnya apa yang Anda lihat. Terdapat sebuah file kurang lebih modul kaitan. Oke. Kalau kita lihat di sini, ya sepertinya belum ada. Oke, kita lanjut dulu nggak apa-apa. Oke. Oke, kita lanjut ke langkah 3. Sekarang kita menambahkan sedikit sesuatu ke dalam file modul. Oke, kita diperintahkan untuk mengetikkan print tick. I like to be a module. Oke, di sini kita harus menyesuaikan ya, karena kita menggunakan bahasa Inggris, jadi harus bahasa Inggris semua di bagian modulnya, penulisan modulnya. Kita enter, kita save. Bisakah Anda melihat perbedaan antara modul dan script biasa? Sejauh ini tidak ada perbedaan. File ini dapat dijalankan seperti script lainnya. Cobalah sendiri. Apa yang terjadi? Anda akan melihat baris berikut di dalam konsol Anda. Like to be a module, like a module. Oke. Kita akan coba tes aja langsung melalui CMD, command prompt. Hmm, Ini kita coba on module. Oke, sudah sesuai bahwa yang keluar adalah I like to be a module. Selanjutnya kita ke langkah yang 4. Mari kita kembali ke main mengajukan import modul. Jalankan apa yang Anda lihat, mudah-mudahan Anda melihat sesuatu seperti ini. Oke, kita sekarang ke main karena masih isinya masih sama yaitu import modul, langsung kita jalankan aja. Main.py. Nah, kenapa sih hasil dari keduanya itu sama? Kalau di modul kan jelas ya bahwa perintahnya adalah print petik I'd like to be a module. Sementara di main ini kenapa sih? Padahal sintak atau komen yang dituliskan cuma import modul, tapi hasil yang keluar tuh sama kayak di modul. Kenapa? Karena di sini di main ini ada perintah yaitu import. Yang dimana import ini adalah dimana agar file main mengeluarkan hasil yang sama atau benar-benar hasil yang sama pure dari si modul gitu.
dapat kita contohkan lagi. Misalnya kita bikin print aja. Kita bikin print lagi misalnya tes. Oke, kita coba. Setelah kita bikin tes di modul nih. Nah, oke, maka tesnya akan muncul kan outputnya. Lalu kita coba lagi, kita panggil di main. Ya, yang keluar akan sama. Karena kode dari main ini sendiri isinya itu cuman import modul. Jadi segala apapun yang ada di modul akan diimport ke main. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut. Apa sebenarnya saat sebuah modul diimpor, isinya secara implisit dieksekusi oleh Python. Hal ini membuat modul kesempatan untuk menginisialisasi beberapa aspek internal. Misalnya modul tersebut dapat menetapkan beberapa variabel dengan nilai yang berguna. Oke. Inisiasi hanya terjadi sekali, yaitu saat impor pertama kali terjadi, sehingga penugasan dilakukan oleh modul tidak diulang secara tidak perlu. Bayangkan konteks tersebut. Terdapat sebuah modul bernama mod 1, terdapat sebuah modul bernama mod 2 yang berisi impor mod 1, petunjuk. Ada file utama yang berisi impor mod 1 dan impor mod 2 instruksi. Sekilas Anda mungkin berpikir bahwa mod 1 akan diimpor dua kali. Untungnya hanya impor yang pertama yang terjadi. Python mengingat modul yang diimpor dan secara diam-diam mengabaikan semua impor berikutnya. Oke. Selanjutnya langkah kelima, kita diperintahkan untuk menambahkan modul kita, menambahkan printnya dengan print name. Print name. Kita save. Oke, lalu akan kita coba jalankan file modulnya. Oke, yang keluar adalah I like to be a module. Lalu perintah print name ini berubah menjadi main. Sementara kalau kita jalankan mainnya, oke, eh, si, si name-nya ini akan berubah menjadi modul. Kenapa begitu? Jadi perubahan ini untuk membedakan bahwa si name ini name dipanggil dipanggil secara langsung atau dipanggil secara import. Dimana jika dia dipanggil secara langsung, yaitu melalui py modul.py, maka akan keluar output yang sama, yaitu menggunakan underscore underscore main menjadi name menjadi main underscore underscore. Sementara jika kita melakukan pemanggilan melalui import atau dari main, maka yang keluar hanya akan keluar nama dari modul itu sendiri, yaitu modul. Gitu. Saat Anda menjalankan file secara langsung, name variabel diatur ke utama. Ketika sebuah file diimpor sebagai modul, maka name variabel diatur ke nama file dan tidak termasuk PY. Selanjutnya langkah ke-6, kita akan mengubah di bagian modul. Oke, di bagian modul, di mana kita menambahkan if name sama take main else. Oke, if if name sama dengan saya merupakan white space. Oh, oke, ada ganti lagi di sini. Printnya jadi I like to be model. I prefer.
prefer to be a module. I prefer prefer to be I prefer to be a module. Oke, sekarang akan saya coba jalankan apa yang akan terjadi. Saya akan coba menjalankan modul terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oh, ada apaan? Wih, P modul line 1 if name. Kenapa masih salah ya? If name, if name. Oh, ada spasi setelah if ternyata. Harus lebih teliti. Oke, di saat saya menjalankan modul, maka output yang keluar adalah I prefer to be a module, yang artinya itu masuk ke modul else. Sementara jika saya menjalankan main, yang keluar adalah I like to be a module, yang artinya eh, itu kita dibedakan saat kita memanggil name melewati modul dan saat kita memanggil name melewati main atau melewati import. Jadi karena ini si if name ini dipanggil langsung di sini. Jadi if name sama dengan atau harus persamaan gitu. Jadi jika pemanggilan tidak melalui if name tapi melalui main, yang keluar output akan keluar melalui else, yaitu print I like to be a module. Oke, selanjutnya langkah 7. Modul ini akan berisi dua fungsi sederhana. Jika Anda ingin mengetahui berapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda memerlukan perhitungan yang diinisialisasi dari nol saat modul diimport. Anda melakukan aja. Oke. Kita diperintahkan untuk melakukan penambahan yaitu counter sama dengan nol. Counter sama dengan nol. Counter 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 sama dengan nol. Lalu sisanya masih benar. Oke, kita save. Oke. Langkah 8, menggunakan variabel tersebut seperti memang benar, tapi dapat menyebabkan efek samping. Penting harus Anda waspadai. Lihatlah versi yang telah dimodifikasi. MainPay mengajukan import modul print. Oke, di sini kita coba jalankan dulu setelah melakukan penambahan counter. Ya, tidak ada perubahan di hasil outputnya, dikarenakan counter di sini hanya menjadi variabel tambahan atau ya tambahan tanpa adanya perintah untuk mengelola si counter ini. Ya, jadi dia hanya menjadi variabel biasa aja. Oke. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk memberikan perintah nih untuk si counter. Yaitu di bagian main dengan perintah print modul counter. Kita save, kita save. Maka yang keluar adalah oke, hasil si outputnya keluar. Kenapa sih 0 ini keluar di bagian main? Kenapa?
Karena di modul ini counter ini hanya sebagai variabel tambahan dan modul tidak melakukan pemanggilan atau mengelola variabel tersebut sehingga menjadi sebuah output. Nah, kenapa di main ada nolnya? Karena di main tersebut melakukan pemanggilan dari si melakukan pemanggilan ke si counter tersebut. Nah, dari mana sih si main ini dapat informasi atau dapat data bahwa counter ini kalau dipanggil ini hasilnya adalah nol karena si main ini sebelumnya telah melakukan si import tadi. Jadi dia udah mengetahui apa aja sih isi dari import modul ini, si modul ini, lalu dia import ke main, lalu dia berikan perintah print counter di sana. Tuh, makanya bisa keluarnya di main. Oke. Selanjutnya di langkah 9 kita akan menuliskan beberapa kode baru. Modul diperbarui sudah siap di sini. Oke, akan saya copy saja untuk menghemat waktu. Kita akan tempel di modul. Oke, di sini kita diberikan sepertinya akan menjadi docstring modul py an example of Python module. Oke, dan di sini harus kita perhatikan bahwa counternya ini berubah variabelnya. Jadi ada penambahan underscore di depannya yang harus kita ubah kembali di main untuk pemanggilan jika ingin dipanggil. Lalu ada div sum, the list, global counter, counter plus sama dengan 1. Oke, di semua for 11 and the list the sum plus sama dengan 11 return the sum. Div prot 1 the list global counter counter dollar minus. Oke. If name sama-sama dengan main print I prefer to be a module but I can do some test for you. My list sama dengan i plus 1 for in range 5 print someone my list dan sama 15 kalau di oke. Di sini ada operator yaitu penyamaan karena sama dengan. Oke. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Kita baris yang dimulai dengan memiliki banyak nama bisa biasa bias baris yang dimulai dengan tag tag tanda seru memiliki banyak nama biasa disebut shebang, shebang, hashbang dan poundbang. Oh, shebang, hashbang dan poundbang. Atau bahkan handspring, jangan tanya kami alasannya nama itu sendiri tidak berarti apa-apa, kalian lebih penting dari sudut Python hanya langsung. Baris tersebut menginstruksikan sistem operasi cara mengeksekusi isi file. Dengan kata lain, program apa yang perlu dijalankan dan menginterpretasikan teks. Di beberapa lingkungan, terutama yang terhubung dengan server web, ketiadaan baris tersebut akan menyebabkan masalah. String mungkin beberapa baris yang ditempatkan sebelum instruksi modul apapun termasuk import disebut docstring dan harus menjelaskan secara singkat tujuan isi modul tersebut. Fungsi-fungsi ini didefinisikan dalam bentuk jumlah dan float. Terus dia diimpor. Kami telah menggunakan nama, name, itu tadi kalau oke. Sekarang Anda dapat menjalankan sebuah modul yang telah diperbarui. Oh, sebentar. Karena ada perubahan di bagian sana, akan saya rubah dulu. Save, save. Oke, mungkin akan saya coba dulu apa ada perubahan di modulnya. Line 3 example. Oh, iya. Karena di sini dia ingin membuat docstring, tetapi docstring itu harus memiliki 3 petik, jadi saya akan menambahkan petiknya terlebih dahulu. Oke, oke, kita save, kita jalankan kembali. Modulnya oke. Hasilnya adalah true, true. Dan kalau kita jalankan main, hasilnya adalah zero karena di main ini hanya memanggil counternya saja. Selanjutnya di langkah 10 Anda dapat menggunakan modul yang telah diperbarui. Berikut salah satu caranya. Kita diberikan main baru.
Oke, di sini akan saya tambahkan set saja. Kayaknya harus dihapus semua. From module import someone to what. Oke, pastikan tidak ada typo. From module import sum1 root1 zeros no for a in range 5 minus seorang 1 for i in range in range in range 5. Oke, lalu ada print print sum1 zeros zeros tutup tutup. Oke, lalu yang terakhir ada print prod 1 honest honest. Oke, lalu kita save kita cek terus. Oh, saya kurang spasi. Kita cek terlebih dahulu. Kurang for i in range 5, one for i in range 5, print someone zeros, print prod one honest. Oke, oke, harusnya udah bener ya. Kita save aja langsung. Sih, ternyata masih ada kesalahan di from module import. Cannot sum. Oh, oke. Sekarang Anda dapat mengunduh modul yang Anda telah diperbarui. Berikut salah satu caranya. Kita tambahkan di mainnya. Bentar, ini sudah benar sepertinya. Modul from modul import someone prod 1. Oke. Kita save terlebih dahulu. Kita coba jalankan di modulnya. Kalau bisa. Itu di mainnya ini. Siapa ya? From module import. Oke. Sepertinya import error. Belum bisa mengimport karena belum ada yang diimport sepertinya. Ya. Sum1 kan. Sum1. Coba atau tulisan saya salah ya. Coba takutnya tulisan saya sendiri yang salah. Save save di main. Oke, sebenarnya tadi ada tulisan saya yang salah, yang menyebabkan adanya kegagalan di program. Oke, lanjut ke langkah 11. Oke, sekarang saatnya membuat sesuatu yang lebih rumit. Sejauh ini kita berasumsi bahwa file Python utama terletak di folder directory yang sama dengan modul yang diimport. Mari kita tinggalkan asumsi ini dan lakukan eksperimen pikiran berikut. Kami menggunakan sistem operasi Windows, sistem script, user, py, prox, dan bernama main py. Oke, oke. Eh, di sini kita diperintahkan karena saya sudah sesuai tadi ya. Saya sudah sesuai di bagian sini. Kita bisa ulang dari awal, di mana saya menyimpan file modul dan main saya. Pertama di bagian C, saya pergi ke C, lalu saya pergi ke user, lalu saya pergi ke user saya sendiri, lalu saya di sini saya membuat folder py dan masuk, dan di sini terdapat main dan modul saya. Oke, di sini saya akan membuat dua folder baru, yaitu modulus dan prox. Modulus, modulus dan prox.
Sorry, modulus dan prox. Oke, kelebihan. Oke. Lalu saya diperintahkan untuk memasukkan file modul ke dalam modulus dan main ke dalam prox. Modul ke dalam modulus, lalu main ke dalam prox. Oke, sudah sesuai ya. Jadi di mana tadi kita dari seek user, user ke Faiz, Faiz ke PY, dan di dalam PY ini ada modulus dan prox, lalu ada package yang bisa kita hiraukan aja. Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu membahas bagaimana Python mencari modul. Ada variabel khusus sebenarnya, sebuah daftar yang menyimpan semua lokasi folder. Dicari menemukan modul yang diminta oleh instruksi import. Oke, di sini kita akan melakukan penambahan atau mengisi yang baru lagi ke bagian import SCS di sini. Oke, kita isi dulu semuanya. Import SCS. Oke, sebentar. Ya, benar. Import SCS. Forte in SCS path print P. Oke, kita save terlebih dahulu. Lalu kita coba jalankan. Sebentar ini kenapa? Ini mainnya ini kenapa? Sini, begitu. Sip. Loh, oh, coba kita masukin ke main ini harusnya di mana tadi? Main ini harusnya ada di oh coba bentar sebentar. Kita coba buka ulang aja deh. Nah, dulu. Hmm. Kita coba buka ulang filenya. Folder. Ya, sudah. Kita coba open filenya dulu kembali. Ini label kita. Semua ini. Plus. File. Dan main kita mana tadi? Main kita. Oke. Dan main kita. Oke, kita lanjut aja. So, tadi saya udah menuliskan import SCS ya. Oke, kita save. Lalu kita coba jalankan di bagian main ya. Py main p user search Python X. Oke, coba cd prox, lalu kita panggil mainnya. Oke, setelah dipanggil akan mengeluarkan yang sama ya, yaitu dari mulai Python 3.14 zip, terus ada dll, lib, dan side package. Catatan, folder tempat eksekusimu mulai tercantum dalam elemen jalur pertama. Sekali lagi, perlu diperhatikan terdapat file zip yang tercantum sebagai salah satu elemen jalur ini, bukan kesalahan. Python mampu mengeluarkan file zip sebagai folder biasa. Ini dapat menghemat banyak ruang. Oh, biasakah? Bisakah kamu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kita sekarang? Kita bisa menambahkan folder yang berisi modul ke variabel path sebelumnya, sebelum sepenuhnya dapat dimodifikasi. Kita tambahkan file path-nya.
Terus aja from SCS import pet pet append pet dot append and titik modulus. Oh sorry, ya udah. Oke. Import modul, import modul. Oke, lalu apa nih? Zeros dengan 0 for e range 5. Oke, seperti ini. Zeros zeros dengan 0 for zeros dengan 0 0 for e in range 0. Next, Anas 1 for in range. Okay, next print module sum zeros. Okay, print module root one. Oke, cek lebih dahulu. Zeros sama dengan 0 for i in range 5. Anas sama dengan i for i in range 5. Print module sum zeros. Print module root Anas. Oke, kita save dulu. Oke, kita telah menggunakan backslash di dalam folder. Tahukah kamu mengapa? Kami menggunakan nama. Oke, karena garis miring terbalik digunakan untuk menghindari karakter lain. Jika hanya ingin mendapatkan garis miring terbalik, Anda harus menghindarinya. Oke, kalian menggunakan nama relatif folder ini akan berfungsi jika Anda menjalankan file main.py langsung dari folder aslinya, dan tidak akan berfungsi jika direktori saat ini tidak sesuai dengan jalur relatif. Anda selalu dapat menggunakan jalur absolut seperti pet append. Kami telah menambahkan metode ini pada dasarnya akan mendapatkan jalur baru di elemen terakhir dalam daftar jalur. Jika Anda tidak menyukai ide ini, Anda dapat menggunakan menyisipkan layout. Oke, mungkin saya akan coba jalankan dari perubahan yang saya lakukan. Apakah ada perubahan hasil di modul? Oh, sudah di main dulu. Di main line 9. Modul sum zeros. Modul sum L apa ya? Oh, sum L. Sum L. L juga berarti. Oke, ternyata kesalahan saya di situ. Dulu tadi saya matikannya sum 1, ternyata itu. Oke, coba kita jalan lagi mainnya. Oke, sudah jalan. Saya akan periksa di modul tadi ada enggak ya? Oh iya tadi. Oke, oke. Oke, sudah benar. Kita lanjut. Oke, lalu paket pertama Anda, langkah 1. Bayangkan body mass depan Anda tidak terlalu jauh. Anda dan rekan-rekan Anda menuliskan sejumlah besar fungsi Python
tim Anda memutuskan untuk mengelompokkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam modul-modul terpisah. Dan inilah hasil akhir pengurutannya. Oke, sebentar. Import. Sorry. Oke, import. Ini ada alpha PY. Oke, sebelum mengerjakan ini, karena ini adalah isi-isi, kita akan melihat terlebih dahulu ke langsung ke langkah 3, di mana di sini ada ekstra, ada file ekstra yang memiliki banyak file di dalamnya, banyak file dan folder di dalamnya. Oke, ingat kode init.py. Kita akan mengunduh terlebih dahulu file dari ekstra itu tersebut. Oke. Lalu kita perhatikan di sini. Kita kan sekarang berada di dalam prox. Oke, maka saya akan memasukkan file ekstra tersebut setara dengan ekstra. Oke, saya akan membuat folder baru dan memasukkan folder ekstra tersebut. Oke, artinya folder ekstra ini sejajar dengan file modul dan file main. Oke, kita akan coba di download harusnya. Oke, satu. Kita akan ekstrak terlebih dahulu filenya. Ekstrak. Oke. Oke, ekstraknya akan saya cutting dulu, lalu saya masukkan ke PY yang saya punya, PY saya. Oke, file P-nya ada. Oke, di sini akan saya tempel terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat folder baru bernama page cache. Sorry, new folder. Oh, bernama page case, package, packages. Packages. Oke. Lalu saya akan masukkan si ekstra ini ke dalam packages. Oke, oke ekstra udah masuk. Ini, oke, ekstra sudah masuk package. Oke, oke artinya kita ada di C, kita ada di C. Lalu kita pergi ke user, pergi ke Faiz, pergi ke file P. Kita cari dan di dalam file P ada modulus, package dan me dan prox. Yang dimana di dalam ekstra ini atau di dalam package, sorry, di dalam modulus ada ini bisa kita lakukan ada modul PY, lalu di dalam package ada ekstra, yang di dalam ekstra ada good, dan ugly, oke, okay. Ada good, ugly, init.p dan iota.py, oke. Okay. Dan di dalam good kita lihat ada base, alpha dan beta. Dan di dalam base ada sigma dan tau, oke. Dan di dalam ugly harusnya ada omega dan psi pi, oke. Seperti yang kita lihat bahwa struktur dari file yang kita buat sudah sesuai dengan contoh. Lalu tadi diperintahkan untuk apa? Ya kan bahwa saya di masa depan di alpha itu ada di good. Kita buka folder good dulu. Ada alpha. Oke, kita coba buka di Sublime aja.
Eh, saya akan mencoba membuka modul alpha. Ada apa sih isinya di alpha itu? Open file. Oh, tadi di oke. Nanti user Faiz PY, lalu di dalam package ada extra. Extra ada God, ada good ada alpha. Nah, ini alpha. Coba kita cek ke sini. Oke. Oke, udah sesuai ternyata. Ada user bin example mode extra good alpha dev fun. Oke. Dimana di sini untuk Sublime sendiri fun, perintah find itu f-nya itu harus besar, sementara di sini enggak. Oke. Jadi next kalau ada perintah fun maka f ini harus kita ubah ke jadi huruf besar. Oke. Saat kalian menyajikan seluruh konten, oh ini alpha isinya beta py tau py ps ipy, isi dari alpha. Kedua, tiba-tiba seorang menyadari bahwa modul ini berbentuk hierarki tersendiri sehingga menempatkan semuanya dalam struktur daftar, bukan ide yang baik. Setelah berdiskusi, tim sampai pada kesimpulan bahwa modul-modul tersebut harus dikelompokkan semua. Oke, di mana ada IETA, ada IETA, grup ekstra, ada grup good, grup base, di mana grup good dan grup base ini ada di dalam ekstra. Dan juga ada ugly. Ugly itu yang berisi berisi modul PSIPY, terus ada modul Omega. Oke. Nah, ketiga, lokasi bersama instruktur hampir merupakan sebuah paket dalam Python, namun struktur masih kurang detail agar fungsional. Presiden kita akan mengkaji sebentar. Jika Anda menganggap bahwa ekstra adalah nama paket yang baru dibuat, anggap saja sebagai akar paket tersebut. Maka akan diterapkan aturan penamaan yang memungkinkan Anda untuk memberi nama setiap entitas dari pohon tersebut dengan jelas. Misalnya lokasi fungsi bernama fun1. Ia dari paket tahu dapat digambarkan sebagai ekstra, baik, terbaik, atau menyalahkan. Semua fungsi. Maka 4. Bagaimana cara kita mengubah pohon semacam itu? Sebenarnya pohon menjadi paket Python yang sebenarnya. Dengan kata lain, bagaimana cara meyakinkan Python bahwa pohon ini bukan hanya sekumpulan file sampah, tetapi sekumpulan modul. Di mana Anda meletakkan sub pohon, Anda dapat diakses oleh Python. Pertanyaan pertama memiliki jawaban yang mengejutkan. Paket seperti modul mungkin memerlukan inisiasi. Inisiasi tersebut melakukan kode yang tidak terlihat. Oke, kita langsung next aja. Ingat, keberadaan initPy pada akhirnya membentuk paket tersebut. Oke, keberadaan initPy. Bahkan 6 tadi sudah kita selesaikan. Kami sifat dapat, tapi ingat untuk mengekstraksi ke dalam folder dan tunjukkan dalam skema. Jika tidak, file tersebut akan sesuai. Oke, mungkin kita akan coba untuk memastikan kita melihat tree atau susunan pohon, susunan susunan pohon ke bawahnya dari file ini. Kita coba lihat di file, lalu kita ke mundur dulu ke belakang. Kita akan coba dari PY mungkin. Oke, komen ya. Tree. Oke, bisa kita lihat tree kita di sini di mana ada eh, tiga tiga package, tiga modul pertama dari sebuah package. Yang pertama ada modulus, ada package, dan ada props yang setara. Lalu di dalam modulus ada package dan tadi harusnya ada ini, ada modul. Di dalam package ada folder extra, di dalam extra ada good, dan di dalam good ada base. Tapi di dalam extra ada good dan ada ugly, di mana good dan ugly ini adalah folder yang setara. Oke. Lalu di dalam prox ada package yang tadi, dan ada file main.py. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tree atau susunan yang kita buat sudah sesuai ya. Kita hapus. Kita lanjutkan langkah ketujuh.
kita akan mengakses file 1 fungsi dari model IOTA dari bagian akses paket ekstra. Ini memaksa kita untuk menggunakan nama paket yang memenuhi syarat. Kaitkan ini dengan penamaan folder dan subfolder. Konvensinya sangat mirip. Begini cara melakukannya. Oke, kita akan lakukan. Oh, sebentar. Ada penambahan file di bagian prox, di mana kita akan membuat file baru bernama main.py. Oke, di sini kita buat saja langsung. Sys import path pen page page package. Oke, sudah. Import extra iota print extra iota. Oke, karena bawaan di Sublime sendiri itu font itu F-nya harus besar, maka kita akan ubah perbedaan-perbedaannya. Font font I. Oke, kita save bernama min.py. Lalu kita masukkan ke dalam folder di bagian prox. Jadi sorry, jadi main 2. Oke, kita save. Oke, kami telah modifikasi jalur variabel. Anda dapat diakses oleh Python. Itu import tidak menunjukkan langsung ke modul, tapi menentukan jalur lengkap di bagian atas paket. Mengganti import ekstra. Oke, kita coba dulu aja. Apa sih keluaran dari yang tadi kita buat? main 2. Oke, keluaran dari fungsi dari kode di main 2 adalah iota, di mana print extra iota file 1 iota. Oke, lanjut ke ini. Varian berikut juga valid. Perhatikan nama lengkap modul iota. Oke, coba di sini juga valid. Perbedaannya ada di bagian from import extra. Oh, di sini. Kalau ini pakai import, sementara kalau yang ini pakai from extra iota import fun. Oke, jadi di sininya dia tinggal ngasih print fun aja. Oh, oke. Kalau yang saya lihat di contoh kedua ini lebih simpel ya. Dia dari from sys import pad append titik backslash package, lalu dia melakukan from extra, lalu iota import fun 1 print fun tutup. Oke, kita save terlebih dahulu lalu kita jalankan kembali di user faiz py prox main 2-nya. Oke, output yang keluar masih sama yaitu iota. Lalu di lantai yang 9. Sekarang mari kita telusuri hingga ke bagian paling bawah pohon. Berikut cara mengakses modul sigma dan tau. Oke, lakukan perubahan pada main 2. Pad append backslash packages. Oke. Import extra good base
good dash sigma from extra good dash atau import fun fun oh, fun thing yeah, print extra good sigma sigma fun s oke terakhir print print fun fun thing oke print fun thing oke kita save oke kita coba jalankan lagi apa ada perubahan iya users line 6 from exit good best tau import fun di line 6 ada kesalahan from extra extra good. Oke, coba kita lanjutkan. Di sini saya sedikit typo, harusnya ekstra malah ekstra. Terus save. Line 6 from extra good base tau. Oke, masih ada kesalahan. From extra good base tau. Oh, tidak ada titik. Kita spasi aja. Import fun. Oke, coba. Oke, sudah sesuai yang keluar adalah 0 dan 1 di main 2-nya. Anda dapat mempermudah hidup Anda dengan menggunakan alias. Oke, di sini kita akan melakukan perubahan kembali dengan tujuan menambahkan alias. Oke, import extra good base sigma kita tambahkan s sig for sigma and import extra good jadi alpha 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 s out alpha s out. Okay, from SCS import pet append package terus import extra good base. Oke, di sini printnya hanya tinggal memanggil si alias dari yang telah kita buat, dimana yang pertama ada alias print sig untuk print sigma, lalu ada out print out untuk alpha titik fun a. Oke, kita save lalu kita coba apakah ada perubahan dari segi outputnya. Oh maaf, tadi kita salah, kita cobanya main 2 harusnya. Oke, line 7 from extra good alpha s out. Kenapa nih? Oh iya benar, harusnya import. Nah, import extra good alpha s out. Nah, jadi dia import extra good base sigma s sig dan extra good alpha s out. Oke, kita save lalu kita jalankan. Line 9 fun s sig fun s print funds
Ini kenapa bisa print sig sigma udah sesuai sig titik fun fun s oh s nya harus huruf besar ya. Saya banyak typo di sini, maaf. Kita save. Harusnya sudah benar. Kita save. Oke, yang keluar adalah print sig fun s yaitu untuk sigma dan print out fun a untuk alpha. Oke, sesuai. Langkah 9, mari kita asumsikan bahwa kita telah mengkompres seluruh subdirectory mulai dari folder ekstra termasuk folder tersebut, dan mari kita dapatkan file bersama extract zip. Selanjutnya kita letakkan file tersebut ke dalam folder package. Oke, di sini ada lagi namanya extract pack yang harus kita letakkan ke dalam package. Oke, mana ekstraknya? Di download harusnya. Mana download tadi? 910 kita ekstrak all ekstrak sudah keluar. Oh, ini sudah keluar. Oke, lalu si dalamnya ini 911. Oke, ekstranya ini kita ubah dulu namanya menjadi extra pack. Extra pack. That's it. Oke, extra pack.zip ini lalu kita ini kita cutting dulu ke dalam package. User lagi, user ke dalam file, lalu kita diperintahkan untuk file bernama extrapack.zip kita letakkan ke file folder package. Oke, kita langsung buang. Oke, sudah. Soalnya sekarang kita dapat menggunakan file zip dalam run paket. Oke, karena akan terpanggil di sini yaitu package yang kita gunakan. Di package kita menggunakannya extra pack. Oke, lakukan perubahan di main.py 2 from import sys import pet append package, lalu kita masukkan folder yang folder atau file dari package tersebut yang namanya apa, extra pack extra pack.zip. Oke, import extra good base sigma async. Oke, from extra iota import fun ini from extra good beta import fun b. Oke, lalu print sig for sigma fun s, print out for alpha fun a, print fun, lalu print fun b Oke,
Frame I dan frame B. Oke, P-nya kecil. Oke. Lalu kita save, lalu kita jalankan main 2 kembali. Oke, line 5 in modul import extra good as sigma. No modul name extra. Line 5 sigma import extra good as sigma aside. Kenapa from extra join line 5 in modul not found error no modul name extra. No modul name extra. Coba tes P main 2 lalu kembali. Oke, coba mau gimana. Font-nya kita ganti menjadi huruf besar. Font B import font font B. Oke, let's see. Line 5 in modul import extra good base sigma s side not modul name extra. Not modul name extra. Pen package extra pack extra pack coba. Extra pack extra zip in modul import extra good no modul name extra. Extra create extra pack zip pack event. Mari jika Anda melakukan eksperimen sendiri dengan pakaian yang telah kami buat, Anda dapat mengunduh di bawah ini. Kami berharap melakukannya. Oke. Extra pack zip import extra good base sigma s side import extra good alpha s out. Ini sesuai. Save. Selanjutnya kita letakkan file tersebut. Kita akan mengompres seluruh subdirectory mulai dari folder extra termasuk folder tersebut dan mari kita dapatkan file bernama extra pack zip. Setelah itu selanjutnya kita letakkan file tersebut di dalam folder package. Setelah kita dapat menggunakan file zip dalam peran paket. Oke, jika Anda ingin melakukan eksperimen sendiri dengan paket yang dibuat, kayaknya main 2 apa ya?
zip, zip, extra pack zip. Coba kalau diarahkan ke sini, extra pack, extra pack zip, extra, 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 extra pack zip, extra pack, extra pack zip. Ini extra pack, pack, pack. Oh ya, ada. Oke, di backslice-nya harus dibenerin dulu. Oke, backslice udah bener. Kalau di fun-nya, F-nya jadi besar. Print sig for sigma, fun S, print out for alpha, fun A. Oke. PY Prox jalankan main 2-nya. No module name extra. File user file PY Prox main 2. Line 5. In modul, line 5 in modul. Line 5. Line 5. Extra. Extra. Extra good base. Extra good base sigma S site. Extra pack. Kenapa ya? System package. Satu basic. Terus kalau benar. Nah ini kan modul. Extra, itu extra dalam package, extra dalam package ada ini main modul import extra buat base sigma s site. No modul name extra. No modul name extra. Terus yes, importnya udah. Main P2, main P2, main P2. Coba bentar kita kembali.
Siosan modus extra masuk ke sini. Extra masuk ke sini. Extra dua, extra ada ini iota, iota good base sigma. Jadi ada sigma sama tau di dalam Akui ekstranya kenapa ekstranya nggak masuk ya, kenapa ekstranya nggak masuk, coba dulu masuk prox dulu masuk di prox nih. From SES path-nya from SES import path ya. Coba zipnya di download lagi. Sembilan tujuh extract all extract all oke 927 extra zip package extra, saya mengatakan file bernama extra pack zip. Coba copy extra pack zip ini this PC user. Oke, di bagian package kita tempel kembali. Oke, extra package ini ada good ugly, oh sama juga. Oke, extra pack zip. Oke, coba lagi kode yang baru tadi. Ini kode untuk di main PY2. Oke, kita cek dulu di sini backslash-nya pasti salah, kita benerin. Lalu buat di bagian fun-nya, harus fun huruf besar, fun-nya fun. Oke, kita cek lagi terlebih dahulu. Package extra pack zip import extra. Ini ada import extra tadi. Extra good base sigma s site. Extra good alpha s out. From extra iota from fun a
from extra iota good beta import fun. Eh, izin Bu, sebelumnya ingin menutup pintu agar tidak mengganggu suara. Oke, saya lanjutkan. From SES import pet a pen, package extra pack, zip, import extra code base, import extra code base, sigma s site. Oke, coba kita jalankan dulu. Di bagian main ya, di procs, lalu cmd, py min 2 py. Oke, apa ya? Oke, mungkin di sini mau modul name extra testback. Saya akan bertanya pada GPT di sini. Oke. Kita asumsikan bahwa kita telah mengopres seluruh file. Mulai dari extra, mari kita dapatkan file bernama extra pack zip. Selanjutnya kita letakkan dalam folder package. Sudah. Hmm. So kalau ini dong, extra doang. Backslash sudah ada. Extra doang. Ini modul extra. Modul extra. Wait. Hmm, kita tanya pada GPT. Ini kenapa? Sudah ada folder extra, folder extra, extra. Pastinya folder extra biasanya bukan soal foldernya. Tidak ada tapi cara Python menggunakan modul di CSS Python beberapa hal yang perlu dicek. Ini folder yang sama dengan main 2. Setiap folder di pet import extra good base sebaliknya ada file kosong. Ini memberikan Python file seperti import import. Ini folder yang benar. Kalau kamu cari folder lain lalu jalankan Python main 2, Python mungkin nggak melihat ekstra. Oh, oke. Tapi bisa Python main 2 kayak jalankan perintah dari folder procs. Benar dari folder procs. Atau tambahkan folder procs di kepet awal-awal main. Banyak package.
pennya oke dulu sebentar. Cuma kalau kita di luar box bisa nggak tuh? CDT titik PY main main 2 nggak bisa, dia nggak ada directory. Oke, import SES pet append si user rogue. Ini cara menggunakan ekstranya kan. Oke, ini diubah. eh ini diubah melalui kita menambahkan secara SES supaya satu misalnya beberapa hal perlu diperhatikan. Jadi satu raw string menggunakan slash biasa. Pet harus relatif. SES biasa. SES pet append slash satu. Atau gunakan slash biasa. Kedua sangat aman. Pet harus relatif dengan terhadap folder yang dijamkan pattern. Selain gunakan absolute pet supaya pasti. Oke, saya akan coba menggunakan absolute pet. Nggak bisa. Atau malah lucu. CD prox. Oke, masih sama. Oke, model name extra. There's a folder. Ini si ekstranya harus di dalam ekstra karena SSP tidak mengarah ke folder prox solusi. Jalankan program di folder prox. Jadi user files dari prox kan main. So tambahkan folder prox di kepet di awal main. Begini. Hmm, coba kita coba yang kayak gini. Apakah harus lanjut tulis package-nya lagi? Package ekstranya lagi. Ada. Ini super folder mah harus seperti ini. Main 2 ekstra. Sebaiknya ini page. Oh, coba kita lakukan. Terus di atas kan. Supportnya di sini nggak bisa. Eh, bisa. Bisa di ya. Ini nggak tahu nggak. Bisa. Nah, saya nggak di atas ini. Tidak perlu menuliskan karena
karena kamu sudah menambahkan props yang extra. Hmm? Oh, masih orange. Oke, slice biasa. Ini dong, juga sih. Oh, ya, fokusnya di 5 dong. Yes. Fokusnya di 5, fokusnya di 5. Import extra good yes. Oke. Ini no modul name extra. Padahal ada ekstranya. Oke. Modul name extra. Bisa spesial fun. Oke, coba kita coba pennya kita ubah di sini. Kita arahin ke proxy kita. Unit 1. Import ke titik R titik C users users is p props. Dia ngebaca ekstranya gak? Oke, coba dia ngebaca ekstranya gak? Dia masih ngebaca ekstranya nih. Masih nggak ada. Cek isi page. Ya, isi page. Cek isi page. Oh, bentar. Print. Oke. Hmm, Oke, untuk bagian terakhir akan saya lanjutkan nanti. Videonya akan saya tempel setelah saya menjelaskan soal selanjutnya. Jadi untuk terakhir ini, oke. Jadi untuk perintah terakhir di sini di 1.3, yaitu yang tadi, yang harusnya itu terbaca. Jadi harusnya itu terbaca karena ekstra tadi udah kita simpen ya, ada. Tapi di sini dia no module name extra. Oke, nanti akan saya teliti lebih dalam lagi dan akan saya tempel video di akhir. Oke, kita translate dulu. Oke, kita asumsikan ngompres seluruh subdirectory.
Mulai dari folder ekstra termasuk folder tersebut dan mari kita dapatkan file bernama extra pack. Selanjutnya kita letakkan file tersebut ke dalam folder package. Oke. Jika Anda ingin melakukan eksperimen sendiri dengan paket yang telah saya buat, Anda dapat memandu di bawah ini. Kami memberitahu Anda untuk melakukannya. Oke. Untuk extra packnya, ini khusus. Oke, nanti. Oke. Setelah menjelaskan dan menjalankan, selanjutnya kita masuk ke dalam menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur directory dan package, hasil running program yang dijalankan melalui modul utama, hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran, hasil running pdoc, dokumentasi seluruh fungsi dan modul, upload ke YouTube playlist dengan nama public memiliki auto caption. Kita sekarang fokus ke dalam mini project. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke mini project dari sebelumnya yang sudah ada. Oh, lanjut sini aja. Start perlu start X. Kita masuk ke main kita sama generator kita. Oke, oke. Di sini sebentar. Eh, Oke. Yang pertama di generator kita saya menggunakan import random untuk mendapatkan hasil yang random. Yang pertama ada def atau fungsi dari generate temperature untuk menghasilkan live float acak antara 20 0 hingga 40 0 untuk simulasi suhu dalam dalam Celsius. Lalu ada return untuk mengembalikan nilai fungsi round random uniform 20, 40 dan 22 di sini adalah untuk membatasi eh, koma. Jadi misalnya 37,28 bla 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 lalu dibatasi dua angka setelah koma terakhir. Jadi semisal suhu mencapai 37,25 Celcius. Lalu ada generate humidity menghasilkan nilai float acak antara 30 hingga 90 untuk simulasi persentase kelembapan. Return return round random uniform 30 90 dan sama saya berikan angka 2 untuk membatasi. Oke. Selanjutnya kita ke bagian main. Modul ini berfungsi untuk mensimulasi data sensor lingkungan seperti suhu dan kelembapan serta menampilkan tabel. Program ini merupakan simulasi Smart Environment Node berbasis CLI. Penggunaan dapat memilih menu untuk membaca data sensor suhu atau kelembaban yang dihasilkan secara acak. Data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan library tabulate dan program akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar. Oke, di sini saya menggunakan library tabulate, import tabulate from sensor ops generator, import generate temperature, generate humidity. Itu dari import dari si generatornya yang berisi temperature dan humidity. Dan maksud di sini adalah import sensor di mana saya uh, menggunakan file generator yang berada di sensor ops generator. Oke, yang pertama ada fungsi display header seperti biasa menambahkan identitas nama dan npm di awal program. Di sini ada nama saya dan npm saya. Terus ada ref ini ada entry point utama untuk menjalankan controller smart environment node, mengelola alur eksekusi program melalui struktur perulangan, infinite loop dan menangani input pengguna untuk proses simulasi pembacaan data dari sensor suhu dan kelembapan. Jadi
Di mana di sini saya menggunakan infinity loop atau loop tak terbatas. Ya, oke, yang dimulai dengan while loop, lalu ada print untuk menu, smart environment node, lalu ada uh, info untuk info atau perintah. Untuk satu adalah baca sensor suhu, dua untuk baca sensor kelembaban, dan tiga untuk keluar. Oke. Pilihannya atau input yang saya masukkan adalah pilih menu satu 2 3. If pilihan satu, jika pilihan itu satu, data maka suhu, lalu kita menggunakan generate temperature dari generator yang disimpan dalam bentuk Celsius, print Celsius, dan print tabulate. Data header sensor nilai satuan yang dibungkus dalam tabel FMP untuk membuat seperti tabel-tabel agar mempercantik atau mempermudah untuk dibaca. Lalu ada elif pilihan 2 dengan kelembaban yang kita import dari generate humidity dalam bentuk persentase karena persentase kelembaban yaitu data headersnya ada sensor nilai dan satuan, tabel NFP-nya menggunakan grid. Lalu pilihan ketiga di sini saya menggunakan uh, elif yaitu print keluar dari program terima kasih sampai jumpa, yaitu untuk menghentikan program atau menghentikan infinity loop berlangsung dan else kosong. Yang artinya di sini letak infinity loopnya karena jika dia tidak memasukkan uh, input yang sesuai yang ada di pilihan dan tidak memasukkan input sesuai target saya yaitu satu 2 dan 3, jika dia mengetikkan apapun itu maka yang keluar adalah pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Dan yang terakhir ada seperti yang kita bahas di awal yaitu if name sama-sama dengan main. Lalu main menjalankan fungsi utama hanya jika file dieksekusi secara langsung, jadi tidak bisa melalui import. Oke. Lalu saya akan oke, itu terkait struktur directory dan package-nya. Lalu saya akan menjalankan hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Oke. Lalu kita akan menjalankan hasil running flag tanpa ada pelanggaran dan hasil running pdoc. Implementasi dari seluruh fungsi dan modul. Oke. Kita jalankan, kita cari dulu filenya. Sini saya menyimpan di user, di C di user device. Lalu saya membuat di sini namanya Smart Environment Project. Oke, kita langsung jalankan aja. Cmd, filenya bin2528. Oke, py main 2578 2068 terus py. Oke, di sini sesuai tadi ada header yang keluar, ada nama saya sendiri, dan npm. Lalu kita diberikan informasi mengenai apa saja yang bisa perintah-perintah yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada baca sensor suhu, baca sensor kelembaban, dan tiga keluar. Oke, pertama kita coba di satu dulu, yaitu dia membaca. Nah, di mana tadi fungsi dari si table fmt itu sendiri adalah membuat tabel-tabel seperti ini menggunakan grid, lalu dikasih header di atasnya tadi ada sensor, nilai sama satuan, itu dengan sensor suhu, di mana suhu bernilai 25,4 derajat Celcius. Oke. Lalu loop, adanya loop setelah itu, di mana infinity loop berjalan di sini. Oke. Lalu kita coba dua, kembali ada pertanyaan. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk membaca sensor kelembaban dan hasilnya adalah sama seperti tadi ya. Yang keluar adalah header dulu yaitu sensor nilai dan satuan, lalu kelembaban dan hasilnya 72 derajat, 72,98% kelembabannya. Oke. Dan kita dibungkus dari tabel-tabel seperti ini. Oke. Kenapa ini hasilnya 25, ini hasilnya 72? Karena tadi di generator kita udah membatasi pergerakannya dari 20 ke 40 sama dari 30 sampai 90 kalau nggak salah. Oke.
Lalu kita tinggal melakukan perintah 3 jika kita ingin keluar dari program yang saya buat. Tapi yang tadi saya bilang jika output eh, jika outputnya nggak sesuai atau perintah nggak diikuti maka dia akan melakukan infinity loop. Kita coba misalnya 13, 12, 10, 1000, X, min Y, selesai mungkin, selesai, oke. Maka akan terjadi infinity loop jika input yang dimasukkan tidak sesuai untuk keluar. Oke, kita akan keluar. Oke, keluar dari program. Terima kasih, sampai jumpa. Selanjutnya saya akan mencek flag 8-nya. PY flag 8 min M. Eh, PY min M ke 8. PY min M. Oke, untuk flag 8-nya sendiri udah nggak ada kesalahan, artinya saya sudah mengikuti sesuai dengan pip yang berlaku. Lalu kita diperintahkan terakhir untuk melakukan pidok dengan perintah Python Python pidok Python pidok main Python pidok. Python pidok. Oke. Eh, Python pidok Python pidok main 2578 ya 28 pidok Python pidok Py. Oke, kita coba search dulu apa sih komen untuk memanggil pidok di GPT lagi. Komen untuk memanggil pidok pidok di komentar. Oh, langsung saja pidok memanggil. Oke, coba kita coba pidok pidok main 2008 py pidok ini kan pidok main m pidok. Oke. Oh, beda. Memanggil eh, komen memanggil docstring. Docstring.
Python tidak. Python tidak min 2578 28 tidak. Oh, sorry. Same project. Oh, massage. Soalnya udah ada sih. Udah ada di sini. Bisa sih. Main dulu kan. Coba kita pakai ini kan juga masa. Wih, mau sih. Ini dong. Oke. eh, untuk untuk eh, untuk Vidok dan sesi yang ke 9 tadi akan saya lanjutkan. Tapi me- saya akan mengulik lebih dalam lagi dan akan saya lanjutkan videonya di video selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan kekurangan saya dari video di awal, di mana tadi saya masih gagal untuk menjalankan step 9 ini karena setelah saya jalankan tadi modul ekstranya itu nggak terbaca. Oke, setelah saya pelajari ternyata kesalahan saya sendiri adalah di saat saya mendownload file zip itu dan saya akan memasukkannya ke file package bersama ekstra, cara yang saya lakukan adalah seperti ini. Dari file yang masih dalam bentuk masih masih dalam bentuk zip atau belum terkompres akan saya kompres terlebih dahulu, tetapi saya kompres langsung. Sorry, saya akan kompres langsung di dalam package agar file tersebut tidak menjadi hancur dan agar bisa terbaca. Oke, di package. Oke, di sini akan saya tempel. Lalu saya akan lakukan ekstrak langsung di dalam folder package-nya. Oke, lalu saya hapus. Lalu di sini saya akan ganti nama menjadi extra extra pack extra pack zip extra pack zip. Oke, setelah masuk hmm, kita jalankan kembali si main 2-nya melalui CMD. CMD. Oke, karena di sini kita masih di dalam package, kita keluar dulu. Lalu kita masuk ke procs. Lalu kita coba jalankan py min2.py. Oke, 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 sudah sesuai, akhirnya sudah terbaca. Oke, makanya tadi saya
agak bingung kenapa masih nggak terbaca. Ternyata setelah saya cari tahu, namanya itu tidak terbaca karena dia itu bertabrakan dengan ekstra yang biasa gitu. Jadi setelah saya ubah si extra pack-nya ini, saya extract all di dalam file itu sendiri, dan si extra pack ini di dalamnya ada ekstra. Jadi ekstra itu tidak bersama dengan ekstra. Jadi secara garis tree-nya itu ekstra itu ada di dalam extra pack gitu. Oke, output yang keluar adalah sigma, alpha, iota, dan beta. Sudah sesuai dengan perintahnya, itu print sig untuk sigma, fun s, print alpha untuk print up untuk alpha, lalu print fun i untuk iota, dan print fun b untuk beta. Oke, selanjutnya tadi saya kurang. Oh iya, di bagian menjalankan pdoc. Tadi saya lupa kode untuk menjalankan pdoc apa. Kita coba lagi di Smart Environment. Oke, tadi ada Python, Python, di mana saya memerlukan min-m, lalu pdoc, lalu nama filenya, yaitu min 25782068. Oke, ini adalah pdoc yang saya buat, dari nama min. Oke, oke, selanjutnya tadi kita sudah struktur directory package, hasil running sudah jalan, hasil flag 8 sudah ada tanpa kesalahan, dan hasil running pdoc dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul sudah ada. Oke, hmm, sekian dari saya. Terima kasih, maaf atas kesalahan yang saya buat dan kesering kesalahan typo yang sering saya lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.